Oleh karena itu, Musyawarah Majelis Syuro yang ke-11 ini mengamanatkan kepada DPP PKS untuk melanjutkan komunikasi yang telah berlangsung baik kepada pimpinan-pimpinan partai, tokoh-tokoh keumatan, tokoh-tokoh kebangsaan sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Semua kan spekulasi-spekulasi, kan kita lihat sekarang ini tidak ada yang, memang ada yang berubah, belum ada yang berubah, sama. Setiap, tentu kalau bicara tentang komentar-komentar bisa macam-macam, tapi keputusan partai kan masih sama semua. Telurnya Anies di ujung tanduk. Maksudku, nasibnya si Anies seperti telur di ujung tanduk. Begitu loh, iya kan? Yang jadi pertanyaan, telurnya siapa? Yang jelas bukan telurku. Anies Baswedan gagal berlayar. Warga Indonesia, apabila yang akan mendampingi Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta adalah nama dari kader PKS, apakah itu Suswono, Saihu, atau Sohibul Iman, maka dipastikan tidak akan ada partai yang bisa menggenapi 20% untuk mengusung Anies Baswedan. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan Anies Rashid Baswedan. Anies Rashid Baswedan merupakan salah satu kandidat atau calon gubernur daerah khusus Jakarta. Namun, 1-2 hari terakhir ini, sepertinya Anies maupun pendukungnya terpaksa harus gigit jari dikarenakan keputusan partai PKS, yakni tidak lagi mendukung Anies Baswedan, tetapi mungkin mereka memiliki alternatif lain. Adapun hal yang membuat Anies Rashid Baswedan tidak lagi didukung oleh PKS adalah karena adanya deadline waktu yang diberikan oleh partai PKS yang tak kunjung dipenuhi oleh Anies Baswedan. Dengan keputusan PKS tersebut, kemungkinan besar PKS akan bergabung di Koalisi Indonesia Maju Plus ya. Dan juga karena dengan demikian, maka Anies sepertinya sudah sulit untuk maju kembali menjadi calon gubernur DKI. Dan dengan kejadian seperti ini, maka para pendukung Anies Baswedan mulai geram dengan keputusan PKS dan mulai mengancam-ngancam PKS bahwa mereka akan meninggalkan PKS jika PKS tidak lagi mendukung Anies Baswedan. Dan bahkan tak tanggung-tanggung para pendukung Anies Baswedan harus datang ke kantor PKS untuk meminta atau mempertanyakan terkait dengan keputusan yang diambil oleh PKS dengan tidak kembali mendukung Anies Baswedan tersebut. Dan seperti apa keputusan atau sikap yang diambil oleh partai PKS dan juga bagaimana reaksi dari para netizen serta para pendukung Anies Baswedan terkait hal ini, mari kita saksikan video selengkapnya. Alhamdulillah pada hari ini, Sabtu 10 Agustus 2024, telah diselenggarakan Musyawarah Majelis Syuro yang ke-11 bertempat di kantor DPTP Partai Keadilan Sejahtera, Jalan Simatupang, Jakarta Selatan. Alhamdulillah kegiatan ini dihadiri oleh seluruh anggota Majelis Syuro yang merupakan representasi dari para anggota Partai Keadilan Sejahtera di seluruh Indonesia. Musyawarah Majelis Syuro dalam kesempatan yang ke-11 ini telah membahas berbagai situasi, baik situasi kebangsaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun situasi dunia yang memang berkembang cepat menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Tentu sebagai bangsa yang besar, Indonesia perlu mengantisipasi dan juga berpartisipasi lebih besar lagi di masa-masa yang akan datang demi terciptanya tata dunia baru yang lebih adil dan damai. PKS memandang bahwa gejolak perekonomian global yang begitu hebat belakangan ini
dan ancaman perang yang meluas ke berbagai kawasan, khususnya yang terjadi di Palestina, memerlukan peran besar dari pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia terpilih. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada publik. Saya kira pertama, bahwa pimpinan PKS telah berkomunikasi dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih pada Pilpres 2024. Tentu saja kita juga memahami bahwa hubungan PKS dengan Pak Prabowo Subianto ini sudah terjalin sejak pemilu Presiden 2019 dan pemilu Presiden sebelumnya tahun 2014. Oleh karena itu, Musyawarah Majelis Syuro yang ke-11 ini mengamanatkan kepada DPP PKS untuk melanjutkan komunikasi yang telah berlangsung baik kepada pimpinan-pimpinan partai, tokoh-tokoh keumatan, tokoh-tokoh kebangsaan sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Saya kira demikian konferensi pers dalam kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita dan meridhoi segala langkah-langkah perjuangan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu waliyut taufiq wal aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cukup ya Mas. Yuk, terima kasih. Tentang PKS opsi kedua ini, yang jalanin opsi kedua, ya, komunikasi dengan Kim, gimana tanggapannya Pak? Ya, tadi sore Pak, Ada sikap tegas Pak. yang mereka bilang ada opsi kedua dan kemudian akan melakukan kader sendiri. Jadi juga terkait dengan masa rekomendasi pada Pak Anies yang juga diterima sudah keluar. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan yang bagus, ya sama. Pak, tapi kan ini upaya pencegahan Anies yang tadinya hanya isu, namun kan ini makin terasa gitu ya Pak ya. Memang selain menayangkan itu Anies Baswedan atau menakutkan itu Pak, mungkin ada tanggapan nggak Pak terkait itu Pak? Iya, apa ya yang kemudian harus menjadi apa kalau istilah Anda tadi? Ya, Telurnya Anies di ujung tanduk. Maksudku, nasibnya si Anies seperti telur di ujung tanduk. Begitu loh, iya kan? Yang jadi pertanyaan, telurnya siapa? Yang jelas bukan telurku. Yang nasibnya seperti di ujung tanduk itu kan nasib si Anies. Ya berarti telurnya si Anies lah. Terserah kalian mau menerjemahkan, mau telur cicak, mau telur ayam, mau telur bebek, mau telur buaya, suka-suka kalian. Jadi kenapa gue katakan nasibnya si Anies seperti telur di ujung tanduk ya? Nyawanya sudah terancam. Karena apa? Karena ternyata sebentar lagi PKS menarik dukungannya dari Anies. Nasib politik Anies Baswedan di ujung tanduk menyusul menipisnya peluang dirinya mendapat tiket maju pemilihan gubernur Jakarta. Partai-partai koalisi pendukung Anies diisukan telah mencabut dukungan dan bergabung ke koalisi Indonesia Maju. Sakit memang dirasakan si Anies, tapi menyenangkan bagiku. Gitu. Ya ibarat karena aku tengok kawanku kijipit telur ya. Aku yang ketawa. Kawanku itulah kesakitan. Maksudnya telur yang lain Kalau misalnya telur ayam dibeli kejepit kan hampir pecahkan. Kawan itu kan, aduh telurku, aduh jangan pecah-pecah nanti. Datang awak di sini ketawa kan begitu. Kita kembali ke pembahasan semula. Kita mau bahas mengenai nasib si Anies, bukan telur si Anies. Jadi begini, ya kan? Jadi
bisa dikatakan PKS sebentar lagi akan menarik dukungannya karena ternyata di awal deal-dealan mereka ya, ternyata ketika itu PKS memang berkomitmen untuk mengusung Anies Baswedan menjadi gubernur dengan pasangannya wakil gubernur adalah dari kader PKS sendiri yaitu Soebul Iman, dengan catatan Anies ditugaskan untuk mencari partai lain untuk berkoalisi yang memenuhi kuota suara sampai 22 kursi. Nah, sampai sekarang tidak terpenuhi. Ya, maka habislah kesabaran PKS. ya. Tapi sebetulnya di sini bukan si Anies yang kusalahkan, tetapnya PKS kusalahkan. Kenapa? Kenapa kalian kasih tugas skripsi sama anak SD? Kemarin Pak Anies gagal nyapres, sekarang gagal nyakup. Buat Pak Anies ini pelajaran berharga buat Anda loh. Lain kali kalau nyari pendukung ya, jangan terlalu sombong ngomongannya. Suruh dijaga kalau ngomong. Kata pendukung Anda, Anies gak butuh partai, tapi partai yang butuh Anies. Merasa Pak Anies lebih besar dari partai kali ya. Sekarang kebalik kan omongannya, pendukungnya ya sekarang lagi merengek-rengek minta dukungan ke partai. Katanya kalau PKS tidak usung Pak Anies maju di Pilgub, selesai PKS. PKS itu partai besar loh, bukan hanya ada di Jakarta, tapi ada di semua provinsi, bahkan di daerah-daerah. Jadi kalau PKS tidak usung Pak Anies untuk maju di Pilgub, bukan PKS yang selesai, tapi Pak Anies yang selesai. Membuat Anies dicegal agar tidak masuk dalam pentas pilkada. Saya kira inilah yang dinamakan dengan fenomena degradasi mental. Sekelompok orang yang seakan-akan sudah kehilangan nalar, akal sehat, dan juga cara berpikir mereka yang bijaksana. Hanya karena mereka merasa punya kepentingan, lalu mereka memaksakan kehendak dengan cara memprovokasi orang banyak, sehingga kesannya itu urat malunya tidak ada, dan kebijaksanaan dalam berpikir juga tidak ada. Seharusnya mereka bisa menghargai proses demokrasi dan menyadari bagaimana proses demokrasi itu. Landasan dari demokrasi itu ialah partai politik. Hanya karena mereka punya kepentingan, lalu mereka mengorbankan kepentingan orang lain dengan cara melakukan fitnah dan tuduhan kepada inisial-inisial yang mereka sebutkan tadi. Bahwa sebuah partai itu ketika mengambil sebuah tindakan itu ada pertukaran nilai yang mereka harapkan dan yang akan terjadi. Dan etos kerjanya partai itu haruslah mendahulukan kader-kader mereka itu. Nah, sebagai simpatisan dan pendukung Pak Anies yang solid dan baik, seharusnya Bapak bisa lebih bijak dalam menyikapinya. Jangan makin kesini jadinya makin seperti pengemis yang memaksakan untuk diberi tiket atau perahu agar bisa masuk dalam bursa pilkada. Jadi saran saya mohon dikumpulkan seluruh simpatisan Bapak untuk bahu-membahu atau mengadakan seperti iuran di antara bapak-bapak semua agar bisa uang iuran tadi dibuatkan untuk mendirikan partai. Jadi nanti ketika Pak Anies punya partai sendiri, dia bisa melenggang bebas. Dan setelah memiliki partai, bapak-bapak sekalian haruslah bisa membangun komunikasi yang baik antara partai dan juga kepada masyarakat. Untuk apa? Untuk mendapatkan dukungan. Jadi jangan nanti ketika hal ini terus-menerus terjadi, akan timbul paradigma negatif. Apa potensi paradigma negatif yang akan timbul? Di mana ada Anies, di sana ada kekacauan. Apa pendukung-pendukungnya Pak Anies mau paradigma itu muncul? Kalau tidak mau, hentikan semuanya. Belum mulai kontestasi pilkada, sudah muncul demo-demo yang berpotensi untuk demo selanjutnya. Marilah kita bahu-membahu. Kalau sayang sama Pak Anies, ayo kita iuran, kita bikinkan partai politiknya agar terlegitimasi dengan baik, agar ada legalitasnya. Jangan malah merongrong memaksakan partai orang untuk mendukung calon sampean gitu loh. That's not cool. Istilahnya nggak ada harga diri gitu loh, memaksakan kita untuk diusung.
Padahal dulu sudah pernah melempar kata-kata bahwasannya Anies tidak butuh partai politik. Nah sekarang apa yang terjadi? Itu yang saya katakan, degradasi mental, hilangnya rasa malu dan mawas diri. Sudah sepantasnya bapak-bapak ini bercermin dan berkaca, kemudian evaluasi apa yang sudah terjadi, dan itu kemudian bisa menjadi landasan untuk mengambil keputusan ke depannya. Jadi kalau memang bapak-bapak ini ada niatan untuk bikin partai, hubungi saya ya. Saya mau juga kok ikut iuran. Biar kemudian kekacauan seperti ini bisa diredam. Ya, salam cerdas, salam perubahan kata kamu ya. Jika memang Anies nggak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS. Boleh ketawa nggak sih teman-teman melihat video pernyataan dari anak-anak Abah yang hebat ini? Mereka berkata jikalau PKS tidak mengusung Pak Anies Baswedan, selesai PKS. Wow. Mereka menganggap bahwa diri mereka adalah orang-orang suci, orang-orang hebat, orang-orang yang diberkati oleh Yang Maha Kuasa sebagai pemegang kunci sorga. Memang agak lain sih pendukung-pendukung Pak Anies ini. Memang murni salah mereka. Mereka terlalu banyak berharap sih sama manusia. Kan sudah dibilang, seni yang paling menyakitkan itu adalah berharap kepada manusia. Kok dilakukan? Aduh. Sudah sampai masuk berita nasional loh. Pendukung Pak Anies menggeruduk kantor PKS hanya karena Pak Anies tidak diusung oleh partai PKS. Aduh, sangat memalukan banget sih melihat kelakuan-kelakuan anak Abah ini. Sampai sebegitunya mereka mencintai Pak Anies. Padahal Pak Anies tidak menjanjikan apa-apa untuk mereka. Hanya omong kosong dan bualan-bualan palsu. Tetapi masih aja didukung. Aduh asli. Kan kalian juga bilang, Pak Anies itu tidak butuh partai, ngapain? Kalian membutuhkan partai untuk mencalonkan Pak Anies. Tapi ya begitulah memang karakter Pak Anies. Tapi untunglah Pak Anies tidak terpilih di pemilihan presiden kemarin. Kalau terpilih, makin kacau negara ini. Saya yakin itu. Gimana komentar kalian anak Abah? Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Halo pendukung Anies Kres. Halo pendukung Anies. Dinamika Pilgub Jakarta. PKS siap tinggalkan Anies. Caimin temui Bapak Prabowo. Gimana tanggapannya? Mas Anies ya. Tinggal oposisi, tinggal PDI sama Nasdem doang kan ya. Nggak mungkin PDI punya kader-kader hebat ya, PDI ya. Gimana ini pendukungnya Pak Anies? Aduh keluar dulu tapi gagal nyalon. Culuk banget. Markas PKS digeruduk mata. Desa Anies tetap diusung jadi gubernur Jakarta. Lah, dulu katanya apa nggak butuh partai, lah sekarang kok ngemis. Aduh, sampai bawa masa buat geruduk markas PKS. Oke. Kalau minta diusung boleh lah, tapi duitnya siapa? Modalnya dulu, oke? Aduh, apa yang diomongin anak apa nih kadang menggelikan, nggak butuh partai. Tapi sekarang ngemis-ngemis malah intimidasi, maksa betul kayaknya. Aduh, Abah makin kejepit. Ketar-ketir gak tuh? Ya pastilah. Relawan Anies datangi kantor PKS, minta PKS konsisten dukung Anies. Ngapain ngemis-ngemis ke partai? Katanya Abah nggak butuh partai, tapi partai yang butuh Abah. Ini belum apa-apa,
pendaftaran calon juga belum. Ini kebayang kalau misalkan Anies tidak jadi nyalon. Apakah akan ada demo lagi? Ingat loh, katanya warga Jakarta yang membutuhkan Anies. Jadi walaupun Anies tidak didukung partai, tapi kan Anies didukung oleh masyarakat, oleh warga Jakarta. Dan terus satu lagi, katanya PKS itu besar karena Anies. Tapi kenapa sekarang kok nggak pede gitu Anies mencalonkan tanpa PKS? Kata Pak Hasto, Anies darahnya sudah merah. Ayo kita tebak, sebelumnya darah Anies warna apa? Apakah warna kuning, hijau, apa kelabu? Sepertinya besok saya harus cek darah ini. Apakah warna darah saya masih merah atau warna yang lain? Lumayan, kalau misalkan warnanya merah, lumayan bisa dapat rekomendasi untuk nyalon gubernur. Urusan kalah menang itu mau belakangan. Yang penting punya titel, pernah mencalonkan walaupun kalah. Kita sedang bersedih. Saya nggak tahu apa yang. Aduh, tuh kan, tuh kan, bersedih kan. Makanya jangan berkoar-koar melulu, anak abah. Dari awal sudah bilang, Anies tuh nggak punya partai, ya percuma kan. Akhirnya apa? Nggak punya perahu. PKS udah ragu-ragu. Apalagi yang lain tuh anak abah. Ini bukan karena Anies nggak bagus, tapi pendukungnya juga yang lebay. Akhirnya pengemis udah nggak dikasih. Sekarang tuh kan emak-emaknya. aduh anak abah. Makanya jangan lebay ya. Nanti jangan terlalu lebay. Tapi kalau kita melihat tanda-tanda alam, sepertinya memang pencalonan Anies di Jakarta ini hampir bisa dipastikan 1000% wassalam, Putri. Pertama tentu PKS ya, yang menyatakan duet soal antara Anies Baswedan dan Sohibul Iman ini sudah expired. Itu artinya memang tak ada intensi lagi sebenarnya bagi PKS untuk melanjutkan bagaimana soal proposal awal ini. PKB dan Nasdem saya kira statement-statement politiknya sudah mulai melunak terkait dengan Anies. Apalagi pada saat yang bersamaan kedua partai itu sudah membangun intensitas komunikasi yang sebenarnya itu sebagai bentuk penebal. PKB dan Nasdem tinggal menunggu waktu untuk menjadi bagian dari kubu Kim. Nah, satu hal yang ingin saya garis bawahi, Anies ini sepertinya gagal membaca sikap politik partai-partai yang menyatakan dukungan politiknya. Sepertinya Anies menganggap PKS, Nasdem, dan PKB itu akan cinta buta dan cinta mati kepada Anies Baswedan sampai mendaftarkan diri ke KPU. Padahal Anies saat ini adalah orang yang tak lagi menjadi pejabat publik, posisinya memang sejak awal cukup terjepit, dan pada saat yang bersamaan muncul dari koalisi Indonesia Maju dengan godaan-godaan yang sangat menggiurkan. Menjadi bagian dari koalisi Prabowo Subianto untuk 5 tahun yang akan datang, bagi Nasdem dan kemudian bagi PKB. Kemudian tawaran kepada PKS itu ada plusnya, sebagai wakil yang kemudian akan berdampingan dengan Ridwan Kamil. Siapa yang paling tersakiti dari dijegalnya Anies dan majunya Ridwan Kamil di Jakarta? Yang pertama jelas bukanlah Anies Baswedan, tapi Jackmania. Bagaimana nggak sakit negeri tercintanya harus dipimpin oleh diehard bobotoh dari kota Bandung. Kalau benar ini terjadi mungkin serasa kalah 10-0 bagi pendukung Persija. Tapi apalah arti dari perasaan Jackmania dan rakyat Jakarta? Kalau Kim Plus sudah bergerak, semua skenario penguasa haruslah menjadi kenyataan. Yang kedua, tentu saja yang paling tersakiti selanjutnya adalah Anies Baswedan. Meskipun dicintai oleh rakyat Jakarta, dia harus gagal melaju karena dijegal oleh kekuatan politik Kim Plus. Yang ketiga, yang paling tersakiti selanjutnya adalah Ridwan Kamil. Demi karir politiknya, dia harus tega melepaskan cintanya terhadap Persib Bandung. Sebuah klub yang menjadi cinta sepanjang hidupnya harus dilepas demi sebuah karir politik. Tapi inilah politik, terkadang tidak mengenal perasaan, hanya mengenal kepentingan. Anies Baswedan gagal berlayar. Warga Indonesia, apabila yang akan mendampingi Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta adalah
nama dari kader PKS, apakah itu Suswono, Saihu, atau Sohibul Iman, maka dipastikan tidak akan ada partai yang bisa menggenapi 20% untuk mengusung Anies Baswedan. Semua partai kecuali PDI Perjuangan telah akan bergabung pada Koalisi Indonesia Maju Plus Plus atau KIM Plus Plus. Artinya Anies Baswedan akan gagal maju pada Pilkada Jakarta. Bagaimana menurut warga Indonesia? Apakah Anies Baswedan benar-benar akan gagal menjadi calon Gubernur Jakarta 2024? Sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Partai Keadilan Sejahtera menyebut tenggat waktu terhadap Anies untuk deklarasi pasangan aman telah habis tanggal 4 Agustus 2024 lalu. Partai Keadilan Sejahtera kini membuka peluang meninggalkan Anies dan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju yang memiliki calon tunggal mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. PKS menyatakan semestinya waktu 40 hari sejak 25 Juni adalah waktu yang cukup bagi Pak Anies untuk sama-sama mengusahakan agar mendapatkan tiket maju Pilgub Jakarta 2024. Hal ini yang membuat PKS akan mencari opsi lain dengan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Opsi tersebut dalam pembahasan internal PKS. Menanggapi hal ini, Anies mengaku optimis akan mendapat dukungan maju Pilgub Jakarta 2024. Anies menilai hingga saat ini tidak ada perubahan dari partai pengusung meski diwarnai dengan gosip macam-macam. Bagaimana menurut pendapat kalian? Komen ya. Semua kan spekulasi-spekulasi. Kan kita lihat sekarang ini tidak ada yang, memang ada yang berubah, belum ada yang berubah. Sama. Tentu kalau bicara tentang komentar bisa macam-macam. Tapi keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati. Dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di media sosial, di grup-grup WhatsApp itu beredar sebuah partai baru, namanya Partai Keluarga Solo. Tapi tunggu dulu. Saya setelah telusuri ternyata Partai Keluarga Solo itu adalah plesetan dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Nah, kenapa PKS diplesetkan menjadi Partai Keluarga Solo? Awalnya adalah ketika PKS mencalonkan Bobi Nasution, menantu Presiden Jokowi, yang sekarang menjabat sebagai Wali Kota Medan, menjadi calon Gubernur Sumatera Utara. Padahal sebelumnya PKS berkomitmen akan mencalonkan Edi Rahmayadi sebagai calon Gubernur Sumatera Utara. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, PKS sudah mendeklarasikan mengusung Anies Baswedan berpasangan dengan Sohibul Iman, sehingga nanti singkatannya adalah AMAN. Itu tiba-tiba berubah haluan lagi. Dia, PKS, berbalik arah untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus dan mendukung Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jakarta. Nah, Ridwan Kamil skenarionya nanti akan berdampingan dengan Kaisang Pangarep sebagai wakil gubernurnya. Ini skenario pasti sudah kelihatan lah siapa yang membuat skenario ini. Nah, skenario selanjutnya nanti Ridwan Kamil hanya akan menjabat 1 tahun. Setelah 1 tahun Ridwan akan ditarik menjadi menterinya Prabowo sehingga Kaisang naik menjadi Gubernur Jakarta. Menarik kan? Nah, yang juga menarik itu tiba-tiba anaknya Boyamin Saiman yang kecil, adiknya siapa itu yang dulu menggugat Mahkamah Konstitusi sehingga meloloskan melenggang, membuat Gibran melenggang dengan mudah menuju calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Sekarang adiknya itu
dengan pengacara yang sama, yaitu Arif Saudi, itu menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan mempertanyakan supaya Kaisang tidak bisa maju sebagai calon wakil gubernur. Dia dalam gugatannya itu berharap Kaisang itu mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo saja. Nah, ini kan oleh Bivitri Susanti, salah satu pakar hukum tata negara, itu disebut inkonsistensi. Dulu itu berharap anak muda bisa maju sebagai cawapres atau capres, sekarang menginginkan anak muda jangan menjadi cawagup. Ada apa ini? Ada skenario apa lagi? Drama apa lagi yang dilakukan oleh Boyamin Saiman? Karena kita semua tahu siapa Boyamin Saiman. Yang konon katanya adalah koordinator masyarakat anti korupsi, tapi mendukung nepotisme Jokowi. Nah, sekarang untuk PKS tentu membuat kecewa para konstituennya yang non anggota. Karena ketika dia mendukung Anies Baswedan itu banyak sekali konstituen PKS yang non anggota, yang bukan anggota tapi dia memilih PKS. Sekarang sudah berbalik arah. Nampaknya mereka kecewa dengan langkah PKS yang mendukung anak-anak Jokowi. Artinya PKS juga mendukung nepotisme. Artinya podo wae sami mawon. Maka untuk partai politik sisakan 50% ketidakpercayaan. Karena muara mereka pasti soal dunia. 99% yang diberikan dunia, bukan akhirat dan bukan rakyat. Ingat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya himbau kepada PKS untuk tinggalkan Anies sekarang juga, ya. Tinggalkan Anies sekarang juga jika kalian memiliki opsi seperti ini, ya. Jelas? Jelas? Jelas. Jadi nggak usah basa-basi ya, atau berkamuflase playing victim dan lain-lain. Ya, sampaikan itu secara tegas. Ya, sampaikan itu kepada masyarakat. Ya, nggak masalah, itu hak kalian. Ya, hak kalian itu. Jadi jangan beralibi nanti ya, Anda berkeluh kesah bahwa oh saya sudah berjuang sekian tahun. Nggak ada Pak. Ya, perjuangan itu terus berjalan Pak, ratusan tahun. Jadi nggak ada kata lelah, nggak ada sabar, itu nggak ada batasnya bos. Tapi kalau misalnya Anda sudah tidak sabar, ya, menginginkan sesuatu yang lebih enak atau menjanjikan dan lain-lainnya, silakan tinggalkan perjuangan ini, ya kan? Saya tidak fanatik buta dengan Anies, ya kan? Kalau misalnya Anies itu sudah tidak mampu, ya sudah tenggelam dia. Akan ada Anies baru, akan ada patriot-patriot baru, kan seperti itu, ya? Kita ini menginginkan bahwa negara kita ini memiliki kedaulatan, ya. Kita menginginkan bahwa negara kita ini memiliki keadilan sosial. Ya, kan itu yang diinginkan oleh para pahlawan sebelum kita Indonesia merdeka. Jadi silakan ya. Silakan segera. Saya minta ada kejelasan ya. Tapi kalau kamu ya terlalu lama, ya kalau kamu terus melakukan hal-hal seperti ini, ya tapi kalau kamu tidak mencoba menjadi sifat kesatria, ya sampaikan itu kepada rakyat jika kalian benar-benar menginginkan opsi itu. Ya, kalian menginginkan di opsi yang lainnya, silakan saja. Kita nggak ada baper-bapernya kok ya. Tapi biarlah masyarakat melihat secara gamblang ya perilaku kalian ini. Ya, silakan. Gagal maning. Lagi seru-serunya para pendukungnya lagi membangga-banggakan untuk Pak Anies Rashid Baswedan yang akan maju di Pilgub DKI Jakarta. Tapi kini terancam gagal teman-teman ya, karena pendapat Pak Anies sendiri ya, karena masih masa dalam Pilpres kemarin ya, karena pelantikan di bulan Oktober, Pak Anies masih bersikukuh mau untuk tetap difokus di Pilpres dan tidak akan maju di Pilgub DKI Jakarta. Ya luar biasa ya. Ya begitulah para pendukung, silahkan. Katanya udah punya tiket mau ke gubernur, tapi mana? Ya.
benarkah ada skenario penjegalan Anies di dalam Pilgub Jakarta? Ada berita baru guys. Dimuat dari Koran Tempo mengatakan partai politik dan pendukung Jokowi sedang menyiapkan politik kotor untuk menjegal Anies dalam Pilgub Jakarta. Narasi seperti ini oleh Tempo, saya memandangnya sebagai narasi yang memprovokasi. Alih-alih tugas media massa seharusnya bisa mengedukasi agar masyarakat luas tidak buta dengan politik. Kita harus sama-sama tahu dulu, kota kosong bukanlah hal yang haram dalam politik dan itu dibolehkan. Fenomena kota kosong ini bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, karena kegagalan kaderisasi dalam partai politik. Yang kedua, karena tidak adanya calon-calon yang mempunyai kemampuan sebagai kepemimpinan. Kalau kita bahas soal Pak Anies Baswedan, kita sama-sama tahu beliau adalah sosok yang masih pantas menjadi pemimpin. Namun di lain hal, kita juga harus tahu, juga harus mawas diri bahwasannya Pak Anies Baswedan tidak terafiliasi atau tidak tergabung dalam partai politik manapun. Sehingga hal inilah yang membuat susah untuk Pak Anies mendapatkan tiket dan dukungan dari beberapa partai politik lainnya. Kecuali kemarin Pak Anies memutuskan untuk maju dalam jalur independen, tapi sayang disayang jalur independen kan sudah tutup. Kita memang menyadari skema kandidat tunggal dan kota kosong ini memang sangat disayangkan sekali karena ini akan merusak demokrasi dan menurunnya nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Bila mana partai politik beramai-ramai untuk mengusung kandidat tunggal yang membangun koalisi besar. Tapi sampai saat ini yang dituduhkan oleh Koran Tempo, yang mana Pak Prabowo penyebab koalisi besar ini, bahkan Pak Prabowo sendiri belum menanggapi permintaan PKS untuk bergabung dengan koalisinya. Kita juga harus tahu, kontestasi politik, pilgub, pilpres, pileg, dan lain-lainnya itu kan adalah adu gagasan. Kalau seandainya memang terjadi fenomena kandidat tunggal versus kota kosong, itu apanya yang mau diadu gitu kan? Berarti kan demokrasi kita tidak berjalan dengan baik. Saya juga setuju atas kekecewaan ini. Namun kita juga jangan serta-merta menyalahkan secara gamblang kepada satu pihak, karena itu belum tentu kebenarannya. Nah, ujuk-ujuk para pendukung Pak Anies Baswedan menyalahkan pihak lain yang mengatakan itu ada politik kotor dan sebagainya macamnya. Untuk kedepannya lebih baik Anda semua desak Pak Anies untuk membuat partai atau bergabunglah dengan partai agar tiketnya bisa gampang didapat, karena salah satu wadah demokrasi itu memang melalui partai politik. Partai politik merupakan landasan dari demokrasi. Dan ketika sudah muncul partai itu, nanti pihak Pak Anies juga harus menyiapkan dua komponen. Yang satu komponen sosial dan juga komponen ekonomi, yang mana nanti akan berjalan saling mendukung. Jadi untuk kematangan suatu partai politik, kita harus merdeka secara keuangan dan juga kita mendapatkan massa. Apa gunanya massa? Untuk mendapatkan dukungan. Sehingga kalau Pak Anies sudah mandiri secara politik, maka akan tercipta budaya politik partisipan. Semua partai politik bergerak mengambil keputusan itu berdasarkan landasan yang sangat kuat dan ada pertukaran nilai di dalamnya. Ya kalau misalnya kemudian ada partai politik yang memilih untuk bergabung ke koalisi, itu tentu ada nilai tukarnya. Entah dia tergiur dengan kekuasaan, entah dia tergiur dengan kursi menteri, kita kan tidak tahu. Tapi lebih dari itu, toh kalau seandainya Anies gagal maju pilgub, kan Anies tidak gila jabatan. Anies juga udah diincar sama PBB, ya kan? Yuk move on. PKS resmi meninggalkan Anies dan segera mengumumkan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur yang baru. Ini sebenarnya salahnya Pak Anies karena nggak segera mengumumkan Sohibul Iman sebagai cawagupnya,
dan segera mencari tambahan kursi untuk melengkapi syarat pencalonan. Padahal ada banyak opsi yang tersedia bagi Pak Anies agar tetap bisa nyagup. Yang pertama, bisa bergabung dengan Partai Nasdem sehingga syarat pencalonannya cukup, atau menjalin komunikasi dengan partai lain seperti PDIP. Tapi hingga 40 hari batas waktu yang disampaikan oleh PKS, Anies tidak melakukan apa-apa. Semoga ini bisa jadi pembelajaran bagi Pak Anies kalau nggak semua hubungan itu bisa dijalani tanpa status, Pak. Nggak mungkin Bapak tiap pemilu, tiap pilkada pengen diusung oleh partai politik, tapi Bapak sendiri nggak mau gabung dengan partai politik. Nggak semua partai politik sanggup HTS-an sama Bapak, Pak. Semoga Pak Anies sehat selalu dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap terbuka kesempatannya untuk nyalon gubernur Jakarta. Kira-kira setelah ditinggalkan oleh PKS, Anies bakal nyalon dari partai apa ya? Wih, bagaimana nih kawan? Ya, sampai saat ini Pak Anies belum dapat tiket dari partai politik. Ya, PKB, Nasdem yang tadinya mendukung Pak Anies sepertinya bergabung ke Kim. Nah, ini tinggal PKS. Nah, PKS juga belum dapat pasangan partai. PKS nggak bisa mencalonkan sendiri. Kalau PKS pindah ke Kim, terus bisa-bisa Pak Anies tidak maju menjadi calon gubernur. Ya paling lawannya PDIP kalau Kim ini. Jadi Ahok lawan RK. Nah, bagaimana menurut sahabatku ini? Pusing kepala memikirkan ini. Tampaknya PKB dan Nasdem nyerah. Berada di antara tekanan dan godaan untuk pindah haluan. Mobil yang ditumpangi kedua partai ini sudah menyalakan lampu sen dan siap-siap balik arah. Kim, Koalisi Indonesia Maju telah menyiapkan 2 karpet merah untuk menyambut 2 partai ini, PKB dan Nasdem. Karpet satunya lagi disiapkan untuk PKS. Mobil PKS berhenti di jalur putar balik. Kalau terus, siapa temannya? Tanya PKS. Untuk mengusung aman, Anies Sohibul Iman harus ada teman, tidak bisa sendirian. PKB dan Nasdem yang akan jadi teman sudah duluan menyalakan lampu sen untuk berbalik arah. Sedangkan satu-satunya partai yang tersisa hanya PDIP. Mobil PDIP masih di garasi, mesin belum dihidupkan. Walaupun DPD PDIP Jakarta sudah serahkan kunci ke DPP untuk segera menyusul PKS. Sepertinya Ibu Megawati, Ketum PDIP, masih istikharah menunggu ilham dan wangsit dari langit. Kapan ilham dan wangsit itu turun? Kalau Ibu Mega dapat ilham dari langit lalu putuskan untuk menyusul PKS mengusung Anies Baswedan, maka Pilgub Jakarta akan menyediakan panggung yang sungguh menarik untuk ditonton. PKS PDIP usung Anies lawan Ridwan Kamil Kaisang yang diusung Kim Plus. Tapi kalau betul calon wakilnya Kaisang, maka ini sebuah kenyataan fakta bahwa cengkraman Joko Widodo masih kuat. Politik emang nggak ada agamanya ya. PKS pun mantap dukung menantu Jokowi. Apalagi ini, ceritain dong Bang. Jadi baru aja PKS ngambil keputusan yang agak lain nih. Dimana mereka menyatakan dukungan buat Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara. Keputusan ini diambil setelah pernyataan dukungan sebelumnya sempat direvisi. Kalau beberapa bulan lalu, kita mungkin nggak pernah bayangin PKS mau gabung dan dukung mantunya Jokowi. Nggak usah jauh-jauh deh, belum lama ini aja PKS masih vokal tuh ngeritik politik dinasti. Tapi sekarang malah mereka menjilat ludah sendiri dengan mendukung yang mereka bilang dinasti itu. Apalagi tahun-tahun sebelumnya. Kepikiran juga nggak PKS bakal ambil jalan politik ini? Soalnya dulu kan PKS adalah representasi umat, sementara Jokowi dan kubunya berada jauh di seberangnya. Bahkan mungkin simpatisan mereka juga yang nyebut Jokowi PKI. Jadi dengan dukungan ke Bobi Nasution ini bikin kita sadar kalau politik ini emang nggak ada agamanya. Emang alasan PKS dukung Bobi apa katanya? Jadi PKS ini awalnya emang ngasih sinyal buat dukung Edi Rahmayadi. Tapi syarat-syarat yang diajuin katanya nggak kunjung dipenuhi sama dia. Di mana selama 2 bulan Edi dikasih kesempatan buat mencari partai lain yang bisa berkoalisi, tapi dia nggak bisa penuhi itu, bahkan setelah minta perpanjangan deadline 2 kali. Ya udah, gara-gara itu PKS pun mulai jalin komunikasi sama Bobi Nasution, karena memang di Sumut calonnya ada 2 doang. Setelah bertemu, Bobi pun katanya menerima 9 proposal keinginan PKS apabila dirinya menjadi gubernur Sumut. Salah satu poinnya ialah Bobi harus menjalankan program-program keumatan sebagai salah satu pilar pembangunan di Sumut. Oh, jadi menarik ya ngikutin pilkada sekarang ini. Menurut kalian gimana nih?
Bagaimana mungkin kalau hanya seorang yang membangun sementara beribu-ribu orang menghancurkan bangunan itu, akan semakin jauh dari harapan. Oleh karena itu, saya kira untuk Pak Dasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Jangan coba sekedar ngajak Nasdem dan PKB. PKS ditinggalkan sendirian. Makanya nih Bang Surya, Gus Ami ini juga rupanya takut. Makanya tempat duduk saya dipisahkan sebelah sana. Iya. Terima kasih atas ajakan Pak Dasko. Semua siap bersama-sama Pak Dasko dan Pak Prabowo di masa yang akan datang. PKS don't worry. Saya juga ikut mendaftarkan. Ajak juga PKS Pak Dasko untuk bareng-bareng. Buat anak abah seluruh Indonesia, khususnya yang di Jakarta, wajib tahu berita ini. Dengar-dengar Anies Baswedan diprediksi bakal gagal nyalon gubernur Jakarta gara-gara Caimin. Yoi, jadi Ketua Umum PKB Caimin lagi-lagi nunjukin kelicikannya. Katanya PKB bisa saja cabut dukungan dari Anies Baswedan buat Pilkada DKI Jakarta dan malah gabung sama koalisinya Prabowo. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait bilang kalau partai mereka kemungkinan besar buat join koalisi Indonesia Majunya Prabowo. Caimin yang udah terkenal licik gak berhenti bikin kejutan. Dengan berbagai manuver politiknya, dia sering banget disebut sebagai politisi pengkhianat. Dan langkah ini ngebuktiin kalau Caimin lebih peduli sama ambisi pribadi dan posisi jabatan ketimbang integritas dan dukungan tulus buat Anies Baswedan. Buat Anies ini benar-benar jadi pelajaran keras kalau dalam politik dukungan bisa tiba-tiba hilang kalau udah nggak ada untungnya lagi. Jadi apakah langkah ini bakal ngubah peta politik di Indonesia ya? Peluang makin tipis, Anies Baswedan terancam zong. Dua partai ini mulai ragu. Kapok. Pak Anies, gimana nggak mau ragu? Dua partai ini sudah kecewa karena mengusung Pak Anies kalah. Menang kagak? Sombong iya. Dua partai ini mungkin PKB dan Nasdem ya. Kenapa dua partai ini ragu? Karena dua partai ini ingin gabung ke koalisi Indonesia Maju, ke kabinetnya Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, kalau mau gabung ke koalisinya Pak Prabowo, syaratnya jangan mengusung Pak Anies di Pilgub Jakarta. Kenapa kalau ngusung Pak Anies? Ribet. Gaya. Metuek, apalagi kalau Pak Anies dikasih panggung di Pilgub Jakarta, wow, terus menang. 2029 bakal metuek lagi, nyalon presiden lagi. Wes emoh kapok. Wes, untuk dua partai ini betul. Kalau Anda ragu mengusung Pak Anies, wes dua partai ini lebih baik ikut koalisinya Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Jelas ikut di kabinet dapat jatah menteri. Kalau ikut Pak Anies, dapat jatah apa? Hah? Dapat jatah sombong. Wes, dua partai ini ikut Pak Prabowo dan Mas Gibran saja. Pak Anies tinggalkan. Terus gimana nasib karir politik Pak Anies? Ya bukan urusan kita, urusan dia. Biar Pak Anies ngonten-ngonten saja, ya kan? Daripada bikin ribet orang se-Indonesia. Pak Anies.